Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Harunisa dari kelas 10-6. Kali ini izinkan saya untuk membuat video pengayaan kimia. Tapi sebelumnya saya juga izin untuk melihat beberapa kali ke handphone karena saya mencatat beberapa poin yang akan saya sampaikan nantinya. Yang pertama adalah pencapaian target saya selama di kelas 10 dalam mempelajari kimia. Jadi, saya ceritakan sedikit kalau misal saya tuh pertama-tama saya nggak punya gambaran apapun tentang kimia dan saya nggak ada target apapun untuk kimia. Tapi begitu Pak Rifki menjelaskan materi, target pertama yang saya mau lakukan adalah paham dulu materinya, terus nanti bisa diajarin ke teman-teman, terus nanti buat jadi bahan belajar saya. Karena nanti kalau misalnya saya udah paham, belajar untuk ulangan harian ataupun ulangan semester itu pasti jauh lebih mudah. Nah, terus saya juga selain paham materi, saya juga jadi tahu nih kayak reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari tanpa kayak ini apa ya, apa harus search dulu atau enggak, karena itu menurut saya udah ada di luar kepala terkadang. Terus kedua adalah usaha yang telah dilakukan. Jadi pas saya masuk bulan keempat di SMA, jujur saya udah hopeless sama pelajaran IPA, terutama tuh kimia. MTK sebenarnya bukan IPA, tapi saya juga udah hopeless gitu. Jadi bunda saya untuk memutuskan untuk masukin saya ke tempat les. Nah, di tempat les itu ada namanya fasilitas klinik PR atau konsul PR. Jadi setiap saya punya PR kimia yang saya gak bisa gitu ngerjainnya, kayak kalau ngeliat Google ataupun ChatGPT kayaknya kurang serak gitu loh, jawabannya kayak kurang valid gitu. Jadi saya minta klinik PR sama kakak-kakak tutor yang ada di les saya. Ataupun kalau saya mau ulangan harian ataupun ulangan semester, nah itu lebih penting lagi kalau saya minta klinik PR. Jadi tuh di les saya berusaha semaksimal saya untuk memahami materi-materi kimia. Karena kalau di sekolah, jujur ya Pak Rifki, saya kurang paham karena saya itu tipikal orang yang baru bisa maksudnya baru nangkep materinya kalau diajarin secara personal gitu. Kalau rame-rame, jujur saya kurang bisa atau lama nangkepnya gitulah. Terus saya tuh beberapa kali ya, apalagi terutama tuh mau ulangan semester ataupun ulangan harian, saya tuh pasti pertama buka YouTube, nyari materi yang harus saya pelajarin gitu. Terus kemarin juga saya untuk memaksimalkan pemahaman saya dalam kimia, walaupun hasilnya ternyata kurang maksimal, saya tuh sekarang itu Gemini ataupun ChatGPT bisa bikin kuis gitu. Jadi saya minta bikinin kuis ke ChatGPT atau Gemini-nya, terus nanti saya latihan di situ. Jadi itu cukup mengasah kemampuan otak saya. Terus kebermanfaatan setelah belajar kimia. Nah, saya tuh jadi tahu kayak reaksi-reaksi kimia di kehidupan sehari-hari, kayak makanan gitu atau zat-zat kimia. Terus yang keempat itu ada kritik dan saran untuk guru kimia. Sebenarnya saya kritik dan sarannya tuh dikit ya Pak, karena menurut saya Pak Rifki itu udah cukup maksimal untuk ngajarin materi kimia ke teman-teman. Tapi mungkin saya yang kurang ini, karena saya seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, saya itu lebih nangkap kalau diajarin secara personal. Tapi menurut saya Pak Rifki kalau bisa Pak tolong bikinin kuisis ataupun kayak pertanyaan random ke anak-anak. Tapi Pak Rifki kan suka bikin ya, tapi kalau bisa diseringin lagi Pak, karena jujur itu mengasah otak kita. Terus yang kelima ada kritik dan saran untuk SMA Negeri 30. Sebenarnya kayak kayaknya perlu banyak bimbingan akademik aja sih. Terus kayak
kembangin fasilitas di sekolah yang sekiranya belum maksimal. Mungkin itu aja. Sekian video pengayaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.